Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit dan saya akan membahas tentang perkembangan sosial dan emosional dalam pembelajaran bahasa Inggris. Teori perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, perkembangan memiliki beberapa tahapan, dan salah satu elemen penting dari teori tahapan sosial atau psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego sendiri adalah perasaan sadar yang dikembangkan melalui interaksi sosial. Perkembangan ego dapat berubah sesuai dengan pengalaman dan informasi baru yang didapatkan oleh seorang individu ketika berinteraksi dengan orang lain. Erikson berpendapat bahwa kepribadian berkembang dalam urutan yang telah ditentukan melalui 8 tahapan perkembangan psikososial tersebut. Dalam setiap tahapannya, seorang manusia akan mengalami krisis psikososial yang bisa mendapatkan hasil positif ataupun negatif bagi perkembangan kepribadian seorang manusia. Erik Erikson mengemukakan 8 tahapan teori perkembangan sosial yang diantaranya adalah yang pertama, yaitu tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan yang terjadi pada usia 8 hingga 18 bulan. Yang kedua ada tahap otonomi versus rasa malu yang terjadi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Yang ketiga ada tahap inisiatif versus rasa bersalah yang terjadi pada usia 4 tahun. Yang keempat ada tahap ketekunan versus rasa rendah diri yang terjadi pada usia 5 hingga 12 tahun. Yang kelima ada tahap identitas versus kebingungan yang terjadi pada usia 12 hingga 18 tahun. Yang keenam ada tahap keintiman versus isolasi yang terjadi pada usia 18 hingga 40 tahun. Yang ketujuh ada tahap generativitas versus stagnasi yang terjadi pada usia 40 hingga 65 tahun. Yang terakhir ada tahap integritas versus keputusasaan yang terjadi pada usia 65 tahun hingga seterusnya. Lalu ada hubungan antara perkembangan sosial dan pembelajaran bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi terpenting dalam berbagai konteks sosial. Anak-anak belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mengomunikasikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan. Perkembangan bahasa yang baik memungkinkan seseorang berkomunikasi secara lebih efektif dengan teman, anggota keluarga, guru, dan orang lain yang hidup dalam masyarakat. Perkembangan karakter dan kepribadian di sekolah menjadi sangat penting mengingat disinilah peserta didik mulai berkenalan dengan berbagai bidang kajian keilmuan. Pada masa ini, peserta didik mulai sadar akan jati dirinya sebagai pribadi atau manusia yang mulai beranjak dewasa dengan berbagai masalah yang menyertainya. Bahasa sangat terhubung dengan kondisi sosial sehingga hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor biologis, terdiri dari banyak komponen, yaitu evolusi biologis, ikatan biologis yang memungkinkan untuk mendeteksi suatu bahasa tertentu, peranan otak dalam perkembangan bahasa, meneliti apakah binatang memiliki bahasa, dan periode kritis belajar bahasa untuk mengembangkan dialek bahasa. Yang kedua ada faktor umur dan kecerdasan seorang individu. Seiring bertambahnya usia, maka semakin bertambah kebutuhan organ bicara, pengalaman, dan pengetahuan seorang individu, dan hal itu dapat mengembangkan perkembangan bahasa seseorang. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari perubahan kultural dan konteks sosial kultural bahasa serta dukungan sosial. Lalu peran interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dalam hubungannya dengan pembelajaran bahasa Inggris, interaksi sosial memiliki peran penting yaitu dengan berinteraksi dengan orang lain atau suatu kelompok untuk dapat menganalisa bahasa Inggris dengan baik, seperti mendengarkan perkataan seorang individu dalam bahasa Inggris dengan teliti sehingga kita dapat memahami arti dan maksud suatu kata atau kalimat, tata letak bahasa atau grammar, bunyi bahasa dan atau fonetik, etika berbahasa, dan lain-lain. Lalu interaksi sosial sudah diberlakukan sejak pada usia bayi dan bergantung dengan pengalaman seorang individu. Dengan kata lain, semakin memiliki pengalaman yang banyak dalam berinteraksi sosial, maka semakin dapat mencerna suatu maksud atau arti kalimat atau kata dengan baik. Lalu interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya terbatas dengan interaksi anak dengan orang tua, karena tidak semua anak berinteraksi dengan orang tua menggunakan bahasa Inggris. Oleh sebab itu,
Interaksi sosial dapat terjadi dengan interaksi guru dengan murid, interaksi dengan sesama teman, interaksi di sosial media, interaksi dengan lingkungan atau masyarakat sekitar, dan lain-lain. Lalu pengelolaan emosi dalam pembelajaran bahasa asing. Terdapat beberapa pengelolaan emosi dalam pembelajaran bahasa asing, yaitu yang pertama, ketegangan dan kecemasan. Ketegangan dan kecemasan emosional dapat menghambat kemampuan seseorang untuk belajar bahasa asing. Kecemasan dan berlebihan dapat mengganggu konsentrasi, membuat seseorang merasa gugup ketika berbicara atau berinteraksi dalam bahasa asing, dan menghambat kemampuan untuk memproses informasi dengan baik. Yang kedua, ada komunikasi yang efektif. Pengendalian emosi juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dengan untuk berkomunikasi dengan bahasa asing. Ketika seseorang bisa mengendalikan emosi seperti marah atau frustasi, ia lebih cenderung berkomunikasi secara efektif dan tidak menyebabkan kesalahpahaman atau konflik dalam situasi berbahasa asing. Yang terakhir ada interaksi sosial, yang dimana dalam pembelajaran bahasa asing, interaksi sosial seringkali diperlukan. Misalnya, berbicara dengan penutur asli bahasa atau teman sebaya. Pengendalian emosi yang baik dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman dalam situasi sosial ini, sehingga mereka lebih terbuka untuk berbicara dan berinteraksi dalam bahasa asing. Sekian dari saya dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.